Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa semuanya. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Hukum Administrasi Negara, yang mana pada topik hari ini kita akan membahas kaitannya dengan bagaimana mengelola hubungan antara pemerintah dan warga negara di dalam kedudukannya di dalam Hukum Administrasi Negara. Tentunya sebelum masuk ke inti, kita mungkin perlu ketahui terlebih dahulu apa itu Hukum Administrasi Negara. Hukum administrasi negara merupakan salah satu cabang ilmu di bidang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, khususnya di dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dijalankan oleh pemerintah sehari-hari seperti dalam memberikan pelayanan publik. Ya. Tentunya hukum administrasi negara ini nantinya memiliki peran di dalam memastikan bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada, kemudian dilakukan secara transparan dan adil tanpa ada keberpihakan serta melindungi hak-hak setiap warga negara dari tindakan wewenang-wewenang. Ya, jadi di sini hukum administrasi negara menjadi salah satu memberikan batasan ya bagi uh, tugas dari atau pekerjaan yang dijalankan oleh pemerintah. Tentunya hukum administrasi negara ini yang dijalankan oleh pemerintah saat ini tentunya memiliki tujuan yang besar ya. Tujuan-tujuan yang dibentuknya dari hukum administrasi negara yang pertama adalah tentunya melindungi hak warga negara. Mengingat setiap warga negara itu memiliki hak dan kedudukannya di mata hukum ya. Jadi setiap warga negara memiliki hak mendapatkan penghidupan yang layak, mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya. Nah itu semua yang mana di itu sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian tujuan yang kedua yaitu adalah menciptakan keteraturan. Dengan adanya hukum administrasi negara, nantinya bisa menciptakan pola kehidupan masyarakat yang teratur. Ya, jadi masyarakat bisa dikontrol ya kan, dilakukan pengawasan sehingga tidak meminimalisir terjadinya hal-hal yang atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tujuan dibentuknya hukum administrasi negara yaitu adalah mendorong pemerintahan. Nah, mengingat bahwasanya saat ini perbuatan pemerintah saat ini memang diatur di dalam hukum administrasi negara sehingga pemerintah saat ini tidak bisa semena-mena di dalam menjalankan tugas ataupun menjalankan berbagai regulasi ataupun aturan-aturan yang mana itu sudah diatur di dalam hukum administrasi negara. Kemudian berikutnya yaitu terkait dengan ruang lingkup ya hukum administrasi negara. Jadi cakupan dari hukum administrasi negara ini sangatlah luas ya. Dalam hal ini mungkin berdasarkan salah satu tokoh yang mana di sini dijelaskan bahwa ruang lingkup hukum administrasi negara itu berkaitan dengan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah yang mana di situ berhubungan langsung dengan warga negara, termasuk pengaturan-pengaturan yang terkait dengan perizinan, penyelenggaraan pelayanan publik, ya kan, pengambilan keputusan administratif, serta penyelesaian berbagai persoalan-persoalan publik yang dihadapi oleh pemerintah bersama dengan masyarakat. Nah, jadi di sini harapannya nantinya dengan adanya hukum administrasi negara ini, berbagai persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat itu bisa terselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak manapun seperti itu. Kemudian prinsip-prinsip apa saja yang harus dimiliki di dalam penyelenggaraan hukum administrasi negara? Nah, prinsip di sini saya tuliskan ada 3 prinsip ya, yang utama yang harus ada di dalam hukum administrasi negara, yaitu yang pertama adalah prinsip kepastian hukum. Apa itu prinsip kepastian hukum? Yaitu adalah sebuah prinsip di mana setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan peraturan yang jelas dan tidak berubah-ubah. Nah, jadi di sini memang setiap tindakan pemerintah itu sudah diatur di dalam aturan secara tertulis ya. Nah, jadi tidak bisa pemerintah mengelak ataupun melakukan tindakan di luar dari peraturan atau kewenangan yang ada. Kemudian yang berikutnya prinsip yang kedua yaitu keterbukaan. Nah, jadi di sini prinsip menekankan bahwa pemerintah harus menginformasikan keputusan dan kebijakan dengan jelas kepada masyarakat. Nah, jadi pemerintah tidak boleh menutup-nutupi, ya kan, setiap informasi atau informasi apapun yang memang di situ menjadi hak milik masyarakat. Ya, jadi pemerintah harus terbuka kepada publik, di mana di situ sudah diatur di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik seperti itu.
Nah, kemudian prinsip yang ketiga yaitu akuntabilitas, yang mana di situ pejabat publik harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya. Maksudnya di sini adalah bahwa setiap tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah ataupun kepala daerah misalnya, nah itu tentunya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara luas. Mengingat apapun yang jadi keputusan ataupun resiko yang timbul dari sebuah keputusan tadi itu juga harus diketahui oleh masyarakat secara luas sehingga kemudian masyarakat juga bisa memahami kondisi yang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Nah, kemudian di sini ada contoh hubungan administratif ya, yang mungkin bisa kita lihat yaitu ada contoh hubungan administratif antara pemerintah dan warga negara terlihat pada saat warga negara mengajukan permohonan izin usaha kepada pemerintah. Nah, dalam hal ini pemerintah berfungsi untuk memeriksa kelayakan usulan permohonan terkait dengan izin usaha tadi, ya kan, sesuai dengan apakah memang sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan syarat-syaratnya pun apakah sudah memenuhi ketentuan yang ada seperti itu. Sehingga nantinya pemerintah juga bisa memberikan keputusan atas pengajuan izin usaha yang dilakukan oleh masyarakat ataupun para pelaku usaha tersebut seperti itu. Kemudian terdapat sejumlah pelanggaran ya di dalam hukum administrasi negara ya, yang mungkin bisa kita lihat. Yang pertama di sini pelanggaran hukum administrasi negara terjadi ketika pemerintah atau aparatur negara bertindak di luar kewenangannya, tidak sesuai prosedur atau mengabaikan hak warga negara. Hal ini tentunya bisa menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan perlakuan yang tidak adil bagi individu ataupun warga negara. Nah, kondisi ini tentunya nanti akan berpengaruh terhadap kualitas dari pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan juga tentunya juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah karena pemerintah sendiri juga lalai di dalam menjalankan atau dia sudah melanggar hukum kaitannya dengan administrasi negara. Oke, mungkin demikian terkait dengan materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini ya. Oke, baik kesimpulan mungkin untuk topik pada pagi hari ini terkait dengan hukum administrasi negara ini memiliki peran yang sangat penting ya dalam mengelola hubungan antara pemerintah dengan warga negara yang dengan memastikan bahwa tindakan pemerintah dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel. Nah, tentunya melalui prinsip-prinsip dasar seperti kepastian hukum, keterbukaan, kemudian serta memberikan perlindungan bagi hak warga negara sekaligus mewajibkan pemerintah untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, jadi di sini hukum administrasi negara ini mengikat ya kan setiap tindakan baik itu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi.